Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novalina Melati Tangkobolot dari kelas 11 PKJ 2. Pada praktik kali ini saya akan menjelaskan tentang mikrotik fase 1 yaitu blok konten dan player 7 pada mikrotik RP 952 UI. Terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan hal dan bahan yang kita pakai untuk konfigurasi mikrotik. Yang pertama ada mikrotik, yang kedua ada adaptor, dan yang ketiga ada kabel strike. Lanjut kita akan memasangkannya. Pertama kita pasangkan adaptornya ke kabel extension. Setelah itu kita pasangkan ujungnya ke tombol power. Setelah menyala lampunya, kita lanjut ke kabel internet, kita pasangkan ke port 1. Dilanjut ke kabel strike, kita pasangkan ke port 2. Setelah itu kita pasangkan port LAN ke sini, lalu pasangkan ke bagian laptop yang tidak mempunyai lubang LAN. Setelah itu akan menyala lampunya 2 karena kita menggunakan port 1 dan 2. Setelah itu kita akan bisa menggunakannya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Winbox, kita klik pada IP 00 lalu kita klik connect. Selanjutnya kita masuk ke fase 1, kita klik interface, kita di bagian Ethernet 1, kita klik di command internet, lalu kita klik OK. Bagian Ether 2, kita klik command, lalu kita ketik LAN. Selanjutnya kita ke bagian sistem, kita klik di bagian identity, kita isi nama kita beserta kelas kita, Nova TKJ 2. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Jadi bagian sistem lagi, kita klik user, kita masukkan, kita klik 2 kali, kita masukkan password yang 2, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP, kita klik di bagian DNS, kita masukkan bagian sini 8.8.8.8, lalu di terdepan bawah 8.8.4.4, lalu kita klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita masuk ke IP lagi, kita klik di bagian DHCP client, kita klik plus, lalu kita klik Ether 1. Selanjutnya kita klik apply lagi, lalu OK. Selanjutnya kita klik ke bagian addresses, kita klik plus. Di sini kita isi IP-nya 192.168.10.1/24. Ini kita masukkan IP kelas C. Lalu kita klik Ether 2, lalu kita klik OK. Di sini networknya muncul, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bikin lagi bagian plus, kita klik, lalu kita isi lagi IG-nya 192.168.1/24. Kita udah masukkan lagi kelas C, IP kelas C, lalu kita klik di VLAN 1, lalu network, kita klik play, lalu muncul networknya, klik OK. Selanjutnya kita ini kenapa merah? Karena bagian VLAN kita belum hidupkan. Bagian VLAN 1 ini kita klik centang, lalu kita klik command, lalu kita ketik AP, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita di bagian VLAN 1 ini kita klik 2 kali teman-teman. Lalu di bagian mode kita ganti di mode bright. Lalu di bagian band kita ganti 2GHz JBGN, lalu di frekuensinya kita tetapkan 412. Ini tergantung teman-teman juga bisa.
Selanjutnya di sini kita bikin nama kita diakhiri dengan titik net. Selanjutnya kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya di bagian DHCP server tadi, kita klik DHCP setup, kita klik enter 2, lalu next, sampai selesai. Selanjutnya di bagian IP tadi kita akan cek di bagian addresses. Di sini sudah warna hitam kembali karena WLAN satunya sudah kita hidupkan ya teman-teman. Lalu kita ke bagian firewall. Kita klik di bagian mat, klik plus, lalu kita ke bagian general. Di bagian chain-nya start NAT, di bagian hot interface-nya yaitu header 1. Lalu kita ke bagian action, kita klik mesh spread, lalu kita klik apply, lalu oke. Oke, selanjutnya kita akan ke new terminal. Kita klik tab, lalu kita masukkan password kita yang tadi, lalu kita ke enter. Di sini kita end, lalu kita ping 8.8.8, lalu enter. Jika tampilan seperti ini, artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita ingin memberhentikan ini itu dengan cara Ctrl C. Selanjutnya kita command prompt, kita klik Windows R, lalu kita enter. Lalu kita ketik IP config /premium. Enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman. Nah, di sini artinya internet kita sudah masuk. Di bagian sini IPv4 sudah ada IP yang kita buat juga. Lalu kita ke bagian ping 8.8.8.8 stasi min T. Nah, jika sudah ada TTL di akhirnya, itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian hotspot, kita klik IP, lalu kita klik hotspot, kita klik hotspot setup, kita klik WLAN 1 di hotspot interface, next. Di DNSNet kita bikin nama kita diakhirin titik net, next. Di password ke user kita klik 1, next. Oke. Selanjutnya kita ke server profile, kita klik 2 kali, kita klik centang user radius, kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita ke bagian radius lagi, kita klik plus, lalu kita hotspot, login, lalu kita klik di bagian secretnya 123456778. Kalau kita ingin melihatnya, kita ke bagian setting, hide password 123456778. Bagian addressnya kita masuk ke interface, kita masuk ke IP, lalu kita lihat di client ke sini, lalu kita masuk ke status. Kita copy bagian kirinya ini, lalu kita masuk ke bagian address, kita copy paste yang tadi kita copy, lalu kita klik apply, kita klik oke. Selanjutnya kita ke lagi radius, kita klik di bagian incoming, lalu kita klik centang pada exit, lalu apply, lalu oke teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian hotspot lagi, kita ke bagian user, kita klik plus, kita bikin A dan passwordnya A, lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu plus lagi B, lalu B, kita klik apply, lalu oke. Terus kita plus lagi C, apply, oke. Plus lagi D, apply, oke. Selanjutnya plus lagi
Selanjutnya kita klik play lalu oke. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masukkan ke hotspot. Selanjutnya kita masuk ke bagian layar 7. Kita klik pada IP, kita klik firewall. Lalu kita ke bagian layar 7 protokol. Di sini kita klik plus, lalu kita ketik Linux. Lalu di bagian exits, kita bikin tanda ini, titik, plus, buka kurung, Linux, titik, org. Buka kurung, titik, tanda dolar. Selanjutnya kita titik, tanda bintang, lalu kita klik apply, kita klik komen, lalu kita klik Linux. Selanjutnya kita ke bagian, kita klik OK, teman-teman, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian filter rules. Bagian filter rules kita klik plus, lalu bagian generalnya kita bagian change forward, protokol 6TCP, di export itu 443. Bagian interface-nya kita bikin header 2. Selanjutnya di bagian advanced ada 7 protokol, kita klik pada bawah, lalu kita ke bagian action, lalu di action kita drop, lalu kita klik comment, kita ketik block Linux, kemudian kita klik OK, lalu apply, lalu OK. Untuk kita mau cek statiknya apakah berhasil atau tidak, kita lihat statik, lalu kita masuk ke bagian web, kita Linux titik org. Oke, di sini kita langsung masuk ke bagian inbox. Di sini sudah ada garis warna biru-biru, itu artinya berhasil, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat blog konten. Kita ke bagian filter rules, klik plus, lalu di bagian general kita klik bagian change forward, lalu di bagian protokol namanya TCP, jadi deport kita ketik 443, lalu di interface-nya kita klik letter 2. Selanjutnya bagian advanced, bagian konten kita klik body button titik ac titik id, lalu kita klik pada bagian sini. Selanjutnya di bagian action kita klik pada bawah, lalu kita klik drop. Selanjutnya kita klik comment, lalu kita ketik blog but. Selanjutnya kita klik OK, lalu kita klik apply. Oke. Sini kita akan mengecek bagian statiknya apakah berhasil atau tidak. Kita klik di statik. Nah, di sini sudah berhasil. Kita tes sekali lagi di bagian web. Kita web, teman-teman. Kita ketik polybatam.arc.id. Nah, di sini sudah loading, kita masuk ke winbox. Nah, sini sudah berhasil, teman-teman, sudah ada muncul garis birunya. Oke. Kita sudah berhasil membuat layar 7 dan blog konten. Sekian dari praktik Miprotik fase 1 saya dan menghubungkan hotspot. Mohon maaf bila ada yang salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.